Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavin Ahmad Hanif dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Munung. Desa Munung awal mulanya adalah tempat yang ditemukan oleh seorang pengembara ksatria muda dari Keraton Jogja bernama Ki Kertosari yang dipergunakan untuk persembunyian perang dalam rangka mengusir penjajahan Belanda. Pilihan sebagai tempat persembunyian ini karena letak Desa Munung yang dikelilingi oleh dua sungai, Sungai Berantas dan Sungai Peng, sehingga sangat cocok untuk benteng sekaligus persembunyian sewaktu gerilya melawan Belanda. Kata Munung sendiri berasal dari kata Demunung yang berarti tempat yang cocok sebagai tempat persembunyian. Pasukan Ki Kertosari yang mengadakan perlawanan hingga ke Kertosono. Setelah itu kembali lagi bersembunyi ke Desa Munung. Warga Desa Munung adalah pejuang yang sangat disegani oleh penjajah karena sekian lama warga Munung mengadakan perlawanan terhadap penjajah dari mulai Ki Kertosari hingga dipimpin oleh Untung Surapati. Tempat Desa Munung adalah tempat yang sulit untuk didekati oleh penjajah. Pada akhirnya penjajah menggunakan akal licinya untuk memancing Untung Surapati keluar dari persembunyiannya Desa Munung lewat akal licik adiknya sendiri dengan menyandera anak Untung Surapati. Namun semenjak gugurnya Untung Surapati, perlawanan terhadap penjajah masih terus dilanjutkan oleh generasi pemimpin berikutnya. Tidak jarang para pejuang gerilya dari daerah lain ikut bersembunyi di kawasan Munung. Konon pemimpin perang kemerdekaan Pak Kret atau panggilan akrab warga Desa Munung untuk Jenderal Kretarto sempat singgah di Desa Munung. Munung merupakan salah satu tempat para pejuang dan mungkin inilah yang membuat Desa Munung menjadi terkenal di mana-mana. Menurut cerita yang berkembang bahwa pada zaman penjajahan Desa Munung merupakan tempat paling aman dari gangguan penjajah. Hingga berimbas pula Munung menjadi pusat perekonomian ditandai dengan berdirinya pasar hewan terbesar satu-satunya di Kabupaten Nganjuk, kawasan utara. Diikuti dengan menjadi pusat pemerintahan setingkat kecamatan di zamannya. Selepas penjajahan Jepang, rupanya Belanda masih menyimpan dendam bahwa Desa Munung menjadi target yang harus dihabiskan. Dengan pasukan yang siaga penuh, penjajah Belanda mengepung Desa Munung dari dua arah timur dan barat. Mengetahui penjajah akan menyerbu Desa Munung dengan menggunakan senjata kata modern lengkap, warga Desa Munung berusaha untuk menghalangi dari arah barat dengan merobohkan pohon asem ke jalan kebo mulai dari Desa Dawuhan. Sedangkan dari timur menghalangi dengan membakar jembatan Sungai Peng dengan maksud agar kendaraan pasukan belalang tempur tidak bisa melintas. Pada pertempuran ini warga Desa Munung banyak yang gugur melawan pasukan penjajah. Begitu pasukan penjajah bisa memasuki Desa Munung, seluruh rumah warga dibakar habis, tidak ketinggalan bangunan pasar dibakar tidak tersisa. Semenjak pasar dibakar Belanda, lahan pasar dibiarkan kosong. Puing-puing bangunan yang tersisa didirikan kembali bukan untuk mendirikan pasar lagi, namun untuk kegiatan sekolah rakyat setingkat SD. Hingga akhirnya menjadi tempat Desa Munung 1. Sejak pasar dibakar, warga Desa Munung hanya bermata pencarian sebagai petani dan pencari kayu bakar di hutan. Hingga sekitar tahun 1990, ada sumber perekonomian baru yang lebih menguntungkan dibanding dengan berusaha di sektor pertanian, yaitu penggalian pasir di Sungai Berantas. Namun pada waktu itu masih dalam skala kecil dan dilaksanakan secara manual, sehingga semua warga bisa berusaha sendiri mengambilnya di sungai lalu menjualnya sendiri. Dengan cara manual ini pasir mungkin lebih hemat dan lebih lama dapat diambil. Lambat laun petani mulai melirik untuk kerja sebagai penambang pasir selain alasan masalah tidak adanya irigasi. Petani lebih enak bekerja sebagai penggali pasir, sehingga petani banyak yang meninggalkan usaha pertanian. Akibatnya lahan pertanian sebagian besar mereka sewakan kepada pengusaha untuk ditanami tebu. Sekitar tahun 2004 ada beberapa pengusaha berpengaruh dan bermodal kuat. Penggalian pasir dilakukan secara besar-besaran. Beralih menggunakan cara modern, yaitu dengan menggunakan mesin sedot. Dengan sedikit kerja penghasilan pasir sangat besar.
Meskipun pemerintah telah melarang pengambilan pasir dengan cara mesin sedot ini, dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti. Dalam waktu 4 tahun, sekitar tahun 2008, mengakibatkan pasir di Sungai Berantas sudah habis dan bibir sungai banyak yang longsor. Pengambilan pasir dengan menggunakan mesin sedot telah menimbulkan pro kontra di masyarakat sehingga sering menyebabkan perselisihan antar warga. Sejalan dengan maraknya penggalian pasir di Sungai Berantas, marak pula kegiatan illegal logging hingga terjadinya hilangnya sumber air karena hutan gundul tidak mampu lagi menyimpan air, ditambah dasar sungai semakin dalam akibat pengambilan pasir yang tidak terkendali, sehingga sumber air untuk pertanian menjadi susah. Namun semua kejadian patut dijadikan sebagai cermin ke depan. Paling tidak dari pengambilan SDA yang berlebihan dapat diambil hikmah bahwa sumber daya alam yang diambil tersebut akan cepat habis dan menyiksakan pada masyarakat Desa Munung di masa depan. Sekian dari cerita sejarah Desa Munung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.